Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa Eka Putri, NPM 0661 043, akan melakukan konseling bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Devina Tamira, NPM 0661 sebagai pasien. Selanjutnya, saya akan langsung melakukan konseling bersama teman saya Devina tentang cara penggunaan obat pada ibu hamil. Selamat pagi dengan Ibu MN. Iya Mbak, saya sendiri. Tadi Ibu sudah ambil obat ya ke apotik, obatnya yang telah diresepkan dokter. Iya Mbak. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Hoirunisa Eka Putri, apoteker penanggung jawab di apotik tempat Ibu mengambil obat ya. Karena kondisi sedang COVID saat Ibu mengambil obat, kemudian konseling akan dilakukan secara online oleh saya ya Ibu. Iya Mbak, silahkan. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu kegunaan obat yang telah diresepkan dokter? Belum Mbak. Nah, obat yang telah diresepkan dokter dan Ibu tebus itu ada irbesartan, captopril, acarbos, dan glycuidon ya Ibu. Untuk informasi obatnya, ini untuk menurunkan kadar gula darah. Iya Mbak, berarti obat ini untuk kadar gula saya ya? Iya Ibu, untuk aturan pakainya, apakah dokter sudah jelaskan? Sudah Mbak, tapi agak kurang jelas. Baik Ibu, kalau begitu saya yang akan menjelaskan ya. Untuk obat pertama ada irbesartan, diminum sehari sekali setelah makan ya Ibu. Obat kedua ada captopril, diminum tiap 12 jam sekali atau 2 kali sehari. Jadi saat Ibu minum obat di jam 7 pagi, Ibu harus minum lagi obatnya di jam 7 malam. Selanjutnya ada acarbos, ini bentuknya tablet, diminum tiap 8 jam atau 3 kali sehari. Kemudian terakhir ada glycuidon, Ibu minum 1 kali sehari sebelum Ibu makan pagi ya. Apakah sampai sini Ibu sudah paham? Iya Mbak, sudah cukup paham. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Ibu sudah paham mengenai keterangan obat? Belum Mbak. Baik, kalau begitu saya minta waktu Ibu lagi ya untuk menjelaskan. Untuk obat irbesartan sendiri merupakan obat untuk mengatasi darah tinggi, bekerja dengan cara menghambat efek angiotensin yang menyebabkan pembuluh darah Ibu menyempit. Dengan demikian, pembuluh darahnya akan lebih rileks, pembuluh darahnya akan melebar, aliran darahnya lancar, dan akan menyebabkan tensi Ibu menurun. Kemudian perhatikan ya Ibu, efek sampingnya akan ada rasa mual, muntah, nyeri pada otot, rasa letih, diare, dispepsia, kemerahan, takikardia atau jantung berdebar dan batuk. Selanjutnya ada captopril untuk darah tinggi juga. Ibu ini perhatikan juga ya, efek sampingnya dapat menyebabkan sakit kepala, letih, astenia, mual, diare, kram perut, batuk kering. Acarbos sendiri untuk selanjutnya ada acarbos ya Bu. Acarbos itu untuk menurunkan kadar gula darah Ibu. Agar pengobatan lebih efektif, penggunaan acarbos harus diimbangi dengan penerapan pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Acarbos sendiri bekerja dengan cara memperlambat proses pencernaan. Jadi misalkan saat Ibu mengkonsumsi sesuatu yang mengandung gula, acarbos akan memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gulanya sehingga kadar gula darah Ibu terkontrol dan bisa lebih stabil. Terakhir ada glycuidon ya Ibu, ini untuk menurunkan kadar gula darah juga. Umumnya obat jenis ini digunakan untuk mengontrol gula darah ketika diet. Jadi penggunaan obat ini harus diimbangi dengan diet dan aktivitas fisik untuk mengontrol kadar gula darah, bukan untuk menggantikannya. Apakah sampai sini penjelasan saya sudah cukup dipahami? Iya Mbak,
Sudah paham. Kalau begitu saya mau bertanya, jika saya sakit gigi sering mengkonsumsi dexamethasone, apakah mengkonsumsi obat seperti ini tidak apa-apa? Obat dexamethasone sendiri itu kategori D ya Ibu, artinya ada bukti mengenai resiko terhadap janin manusia. Tetapi boleh digunakan jika besar manfaat yang diperoleh lebih besar dari resikonya. Seperti itu Ibu. Terus kalau saya sakit gigi harus bagaimana Mbak? Saya selalu mendingan kalau minum dexamethasone. Nah, Ibu, alangkah baiknya Ibu tetap mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter ya, sebagai obat diabetes Ibu dan mengurangi konsumsi dexamethasone. Jadi, jika Ibu mengalami sakit gigi, sebaiknya konsultasikan langsung ke dokter gigi agar Ibu tahu penyebab dari sakit gigi yang dialami dan cara penanganannya. Biasanya, dokter akan meresepkan nyeri gigi dan antibiotiknya. Sebelumnya, saya juga mau tanya nih sama Ibu tentang diabetes yang Ibu alami. Apakah berpengaruh pada kehidupan Ibu jika dibandingkan dengan sebelum Ibu terkena diabetes? Iya Mbak, berpengaruh sekali. Tadinya saya bisa makan apa saja, terutama saya suka makan makanan yang manis. Sekarang jadi sangat terbatas mengkonsumsinya. Apalagi sekarang sering sekali buang air kecil dan turunnya berat badan meskipun sedang hamil. Pola makan juga berubah. Oh begitu ya, Ibu jadi susah makan manis, padahal Ibu suka sekali makanan-makanan manis ya. Pasti rasanya nggak nyaman ya Bu, menjauh dari makanan kesukaan semenjak terkena diabetes. Tapi Ibu masih bisa loh ternyata mengkonsumsi makanan manis walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Asal Ibu mau konsumsi obat yang diresepkan oleh dokter untuk kadar gula darah Ibu secara teratur untuk membantu produksi hormon insulin yang ada di dalam tubuh Ibu. Hormon insulin itu apa ya Mbak? Oh iya Ibu, hormon insulin itu adalah hormon yang akan membantu pengubahan glukosa menjadi energi. Jadi kadar gula darah Ibu bisa terkontrol karena telah diubah oleh hormon insulin menjadi energi. Oh begitu, saya baru tahu Mbak. Jadi obat yang diresepkan harus tetap diminum ya? Iya Ibu, karena pasti semua keluarga Ibu ingin Ibu sehat dan Ibu bisa makan enak lagi, apalagi makanan kesukaan Ibu. Kadar gula darah Ibu terkontrol dengan baik, pasti akan bayinya yang Ibu kandung akan sehat juga. Ibu akan merasa lebih sehat dalam segi apapun. Untuk soal sakit giginya, saya sarankan seperti saran saya di awal ya, baiknya Ibu periksakan ke dokter gigi langsung agar mendapat penanganan terbaik. Iya Mbak, baik. Kalau saya sering kelelahan, terkadang penglihatan juga kabur, sakit kepala, itu kenapa ya Mbak? Tekanan darah Ibu tinggi itu Ibu mengalami preeklamsia. Cara menangani preeklamsia sendiri itu Ibu harus memperbanyak istirahat dengan cara berbaring dengan benar, yaitu ke posisi kiri untuk mengambil beban dari bayi. Kemudian Ibu harus lebih sering memeriksa kehamilan secara berkala, mengkonsumsi makanan dengan garam yang sedikit, minum air putih 8 gelas sehari atau 2 liter, dan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein ya Ibu. Iya Mbak, kalau olahraga apakah bisa dengan kondisi sedang hamil seperti ini? Bisa saja Bu, misalkan dengan jalan pagi, jalan santai 20 menit atau dengan mengikuti yoga khusus ibu hamil. Tidak perlu yang berat-berat ya Ibu olahraganya. Baik Mbak, kalau untuk tensi agar stabil harus bagaimana ya? Begini Bu, agar tensinya stabil, Ibu dijaga asupan makanannya seperti yang sudah saya bilang di awal. Ibu juga harus memperbanyak makan buah dan sayur, istirahat yang cukup agar kondisi tubuhnya tidak terlalu lelah ya Bu. Oh begitu ya Mbak. Iya Bu, usahakan pikirannya Ibu dikondisikan agar rileks dan menghindari sesuatu yang dapat memicu stres. Baik Mbak. Sebelumnya saya boleh tanya, Ibu ada kotak obat di rumah? Iya Mbak, ada, saya punya. Nah, nanti obatnya semua disimpan di kotak obat ya Ibu, agar terhindar dari cahaya matahari langsung dan terhindar dari jangkauan anak-anak.
Iya Mbak, baik. Baik Ibu, itu informasi yang dapat saya berikan ya Ibu di konseling online ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Dan semoga persalinannya lancar, bayi dan ibunya juga sehat ya. Iya Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Baik Ibu, terima kasih kembali.